Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan-kawan yang ada di seluruh penjuru dunia. Kali ini kita masuk ke dunia pertanian, yang mana kebetulan di sini ada tetangga kita yang sedang ingin menanam bengkoang. Nah, jadi bagi teman-teman, saudara-saudara semua, kawan-kawan ya, yang ingin mengetahui cara proses pembuatan atau penanaman bibit bengkoang, ikuti prosesnya, ikuti channel ini. Nanti kita share, kita bagi pengalaman dari tahap pencangkulan tanah, dari proses awal sampai akhir, dari tanah, dari bibitnya, dari alat-alatnya apa saja yang harus dipersiapkan, yang disediakan. Ikuti terus, semoga bermanfaat buat kita semua. Oke kawan-kawan, sedikit pemberitahuan ya, sedikit info tentang bengkoang. Bengkoang atau bengkuang ya, bahasanya itu merupakan tumbuhan yang menjalar. Nah, jadi bengkoang itu hidupnya itu dia menjalar. Jadi bengkoang yang sudah ada kita tanam, kemudian dia tumbuh ya, tumbuh seperti jalaran, menjalar. Nah, dari jalaran itu akan tumbuh genjah atau genje. Nah, jadi bengkoang ini cara hidupnya seperti itu. Dan tanaman ini bisa memiliki panjang hingga 5-6 meter tingginya ya, tinggi dan panjangnya, merambatnya itu. Kebiasa menjalar dan membelit. Bengkoang diambil umbinya dan dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Dua variasi bengkoang yang dibudidayakan di Indonesia yaitu varietas, bahasanya itu, bahasa pertaniannya, genjah atau genje ya, dan badur. Jadi ada dua. Jadi bengkoang itu ada dua jenis. Pertama jenisnya genjah dan badur. Jadi gini, ulangi. Terdapat dua varietas bengkoang yang dibudidayakan di Indonesia, yaitu varietas genjah dan badur. Varietas genjah mempunyai umur panen yang lebih cepat, yaitu 4-5 bulan. Sedangkan varietas badur umur panennya antara 7-11 bulan. Pada ulasan kali ini kami akan membahas mengenai varietas genjah. Jadi kita bahas masalah genjah ya. Jadi genjah itu bibit bengkoang. Jadi kita nanam bengkoang untuk mendapatkan hasil bibit. Nah, bibitnya itu bisa ditanam untuk bengkoang gitu. Budidaya bengkoang cocok dilakukan di dataran rendah hingga ketinggian sampai 1.500 meter dari permukaan laut. Namun ketinggian idealnya adalah 200-800 meter. Jadi ketinggiannya adalah idealnya ya, adalah 200-800 meter dari permukaan laut, dengan curah hujan sekitar 700-1.000 mm per tahun. Suhu ideal untuk tumbuh berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius. Bengkoang bisa tumbuh baik di tanah Lampung. Nah, kebetulan kita di tanah Lampung. Walaupun tanahnya berpasir ya, dengan kandungan hara tinggi dan keasaman ada pada kisaran 4,5 sampai -8 pH. Nah, itu. Benih bengkoang bisa didapatkan dengan dua cara. Pertama, menyeleksi dari tanaman yang ada. Caranya, pilih beberapa tanaman yang terlihat sehat, kemudian biarkan tanaman tersebut tumbuh berbunga sampai mengeluarkan polong. Sedangkan tanaman lainnya tetap dipangkasi bunganya, karena tanaman bengkoang yang bunganya tidak dipangkas tidak akan menghasilkan umbi. Polong yang tumbuh hingga tua, setelah itu polong siap dipanen sebagai benih. Apabila benih akan disimpan, sebaiknya jangan dibuka kulit polongnya.
Kalaupun dibuka, dari kulitnya harus disimpan di tempat yang kering dan tertutup rapat. Dengan menyimpan yang baik, benih biasanya bertahan hingga 1 tahun. Nah, cara yang kedua adalah dengan menyeleksi benih dari hasil panen. Pilih beberapa umbi yang kualitas bagus, bisa dilihat dari ukuran dan bentuknya. Kemudian simpan umbi itu tersebut di tempat yang memiliki kelembapan cukup. Biarkan tumbuh tunas pada umbi tersebut. Setelah tunas tumbuh, seleksi tunas tersebut. Tunas yang paling baik adalah yang paling dekat dengan pusat umbi. Kemudian tanam bengkoang tersebut dan biarkan bunganya tumbuh hingga menghasilkan polong. Setelah itu polong bisa dipanen sebagai benih. Cara kedua ini biasanya menghasilkan benih yang lebih baik dari cara yang pertama. Nah, kemudian pengolahan tanah dan penanamannya. Pertama-tama tanah dibajak atau dicangkul dengan tujuan menggemburkan tanah. Kemudian buat bedengan ya, bedengan itu seperti bambu ya, bambu yang berdiri-diri. Kemudian ya seperti buat inilah, buat agar bisa buat merambat ya, bambu ditanam ke sisinya, sisi bengkoang tersebut, agar nanti misalnya tumbuh dia merambat ke bambu itu. Panjang bedengan sesuai dengan kontur lahan atau jarak antara bedengan sebesar 40 sampai 50 cm. Itu maksudnya jaraknya ya. Jaraknya 40 sampai 50 cm, itu setengah meteran ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja pembahasan bengkoang ya, sedikit sih, nggak semuanya. Nah, untuk selanjutnya kita saksikan saja proses cara pembuatannya di dalam video ini. Oke, buat teman-teman terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.